Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatur Rahma dengan NIM C0D022011 dari kelas F Perpajakan. Mata kuliah Pajak Penghasilan, Pemotongan dan Pemungutan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Baiklah, kita memasuki ke materi pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi. Materi kedua, pajak penghasilan bukan pegawai. Bukan pegawai dalam pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikutnya, kategori bukan pegawai. Yang pertama, seorang tenaga ahli yang melakukan suatu pekerjaan bebas. Yang kedua, seorang yang menggeluti bidang entertain seperti seorang pemain musik. Yang ketiga, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator. Yang keempat, pengarang, peneliti, serta seorang penerjemah. Yang kelima, seorang pemberi jasa untuk suatu bidang seperti teknik komputer dan aplikasinya fotografi. Yang keenam, agen perikanan. Yang ketujuh, pengawas proyek serta pengelola proyek. Yang kedelapan, petugas dinas luar asuransi. Yang kesembilan, distributor perusahaan multi level marketing atau MLM ataupun kegiatan sejenis lainnya. Ketentuan objek pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai. Selanjutnya, bagaimanakah ketentuan objek yang dikenai pajak penghasilan 21 bagi bukan pegawai? Pajak penghasilan 21 untuk bukan pegawai dikenakan atas imbalan kepada bukan pegawai, yakni penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya. Imbalan kepada bukan pegawai ini terbagi menjadi dua keyakinan, yakni bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bila tidak memenuhi definisi tersebut, maka termasuk imbalan tidak berkesinambungan. Tarif pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai. Yang pertama, ada tarif pajak penghasilan 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari: yang pertama, ada penghasilan kena pajak PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan pajak penghasilan 21 di atas. Yang kedua, 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh pasal 21 di atas. Yang ketiga, jumlah penghasilan bruto berupa honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang keempat, jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Yang kelima, jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada tarif PPh pasal 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas: yang pertama, 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Pengurangan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai. Bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang
yang bersangkutan telah mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong pajak penghasilan 21 atau pajak penghasilan pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya. Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak suami, serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. Pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai dalam SPT pajak penghasilan. Yang pertama, imbalan kepada distributor multi level marketing atau MLM. Yang kedua, imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. Yang ketiga, dan dana imbalan kepada para penjajah barang dagangan. Yang keempat, imbalan kepada tenaga ahli. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan dan bersifat berkesinambungan. Yang keenam, serta imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan dan tidak bersifat berkesinambungan. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.